Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita dapat dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan kita terhadap agama yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk selalu bertafakuh dalam agama ini, karena salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah menghadiri majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Dan juga tafaqquh fiddin merupakan suatu kebaikan yang Allah kehendaki terhadap hambanya. Rasulullah SAW sabdakan, May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan-kebaikan adalah di mana Allah menjadikannya paham tentang agama ini. Karena dengan memahami agama ini, dia akan mengerti keyakinan-keyakinan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beriman kepada hal-hal yang gaib, kepada para malaikat, bagaimana meyakini iman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para rasul, hari akhirat, serta kepada takdir baik dan buruk. Orang paham tentang agama, dia akan mengerti bagaimana melakukan ibadah yang tepat, yang benar, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana salat yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW, berpuasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Orang yang memahami agama, dia akan mengerti hal-hal yang akan merusak nilai-nilai keimanannya, hal-hal yang akan merusak ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerti perkataan-perkataan yang harus dihindari, ya, perbuatan-perbuatan harus dijauhi. Akan tetapi kebanyakan manusia terjerumus ke dalam berbagai pemahaman, kesalahan dalam beribadah maupun berakhlak adalah kekurangan dari sisi ilmu tentang agama yang mulia ini. Maka dari itu, Rasulullah SAW gambarkan, bila Allah kehendaki kebaikan terhadap seorang hamba, Allah jadikan dia paham tentang agama ini. Karena Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa para nabi itu tidaklah mewariskan emas dan perak, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, sungguh dia telah mendapat warisan yang terbanyak dari Rasulullah SAW. Baik, maka oleh sebab itu sangat penting bagi kita setiap muslim untuk selalu belajar dan belajar. Belajar itu ada beberapa bentuk. Ada belajar yang mulai-mulai. Ada belajar yang guna untuk menambah kepahaman lagi. Mungkin di awal hadir belum jelas baik. Mengkaji sebuah kitab umpamanya.
Ya, murajaah lagi. Kemudian setelah murajaah mendalami lagi. Karena banyak di antara kita menjadi malas, menjadi futur ya untuk menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Karena kelihatan pembahasan-pembahasannya sudah sering dihadiri, sudah sering didengar. Akan tetapi perlu dipertanyakan kepada diri kita. Saat menghadiri pembahasan-pembahasan yang sama, seberapa yang dapat kita serap dari penyampaian pemateri yang memberikan materi itu. Ya, sangat jarang di antara kita barangkali sampai meresap, memahami dengan baik materi-materi yang disampaikan dalam sebuah muhadharah, dalam sebuah kajian. 50% itu sangat jarang. Ya, bahkan yang lebih fatal kadang-kadang bukannya paham, tapi malah paham sebaliknya yang diajarkan. Ya, ini lebih fatal lagi. Maka dari itu, jangan pernah merasa bosan, merasa futur untuk menghadiri majelis ilmu, ya, karena melihat pembahasan-pembahasannya sudah sering disampaikan ataupun sering didengar. Baik, pembahasan kita hari ini, saya lupa judulnya yang di-share itu apa. Mempertanyakan akidah di zaman media online atau mewaspadai dosa-dosa media sosial. Mewaspadai dosa-dosa media sosial. Ada suatu fitnah yang berat di zaman kita ini. Ya, media sosial ini memang merupakan satu sisi merupakan suatu nikmat, di sisi lain merupakan sebuah cobaan dan ujian. Ya, bahkan bisa merupakan sebuah penghancur keimanan bagi seseorang. Tergantung bagaimana dia memanfaatkan dan menggunakannya. Ya, ibarat pedang dia bermata dua, bisa menebas leher lawan atau menebas lehernya sendiri. Ya, bisa dimanfaatkan untuk hal yang baik, namun lebih banyak digunakan oleh orang-orang media sosial untuk menebar hal-hal yang buruk. Maka kita mencoba melihat sisi-sisi yang perlu kita waspadai dalam bermedia sosial ini. Karena saya kira sekarang ini hampir dalam satu rumah, ya, bukan hanya satu, mungkin ada 5, 6 HP aktif semua di media sosial. Ya. Kemudian bahaya media sosial ini akan kita coba lihat dari beberapa sisi. Pertama, kalau dulu cara menjaga barang-barang kita dengan membuat pagar rumah dikunci, maling nggak bisa masuk. Ataupun melarang anak-anak kita untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, untuk tidak keliuran kemana-mana, tutup pagar, kunci atau pintu rumah dikunci, sudah mereka dalam rumah. Kita sudah merasa aman. Ya. Sekarang tidak. Silakan kunci pagar atau kunci rumah atau pintu kamar dikunci, malah lebih nyaman dia. Lebih nyaman dia. Kalau dulu anak-anak kita mungkin berbuat maksiat di luar, itu mungkin hanya dalam beberapa waktu sudah bosan dan juga melakukan maksiat-maksiat yang tidak terlalu fatal. Ya, bahayanya pun tidak terlalu menyebar kemana-mana. Sekarang dia buka di dalam kamarnya, ya, layar sebesar telapak tangan ini, dia jelajahi seluruh dunia. Bukan dia hanya pergi ke mall saja. Kalau kita cuma dulu, bukan hanya pergi ke bioskop saja, tapi bisa 10 bioskop, bahkan 100 bioskop bisa dibuka sekaligus sama dia. Bayangkan. Ya. Jadi sekarang ini menjaga iman, menjaga penyelamatan, keyakinan dalam keluarga sangat berat sekali. Kalau dulu jarang datang ke dukun, ya sudah, kelihatan kalau pergi keluar dia diawasi bisa. Ya, pergi belajar yang tidak benar dia bisa diawasi. Sekarang enggak. Selama sinyal masih bagus, itu aksesnya tidak bisa dihambat. Selama masih bisa masuk udara ke dalam rumah kita, ya. Kalau dulu berbuat maksiat terbatas, udah jam 12 malam ini, ngantuk gitu ya. Sekarang 24 jam, nggak terbatas, kapan saja, di mana saja. Kalau dulu, ya, orang ada segan-segannya bermaksiat mungkin karena dilihat orang-orang yang lewat.
Dan sekarang dia dalam kamarnya dikunci oleh dia. Betapa fatalnya sekarang. Maka oleh sebab itu tidak sedikit bahaya yang telah timbul akibat dari media ini. Ketika apa? Salah cara menggunakannya. Ya, karena kurangnya ilmu. Ya, kurangnya ilmu sehingga banyak sekali perkara-perkara yang merusak yang dapat ya, diambil dari situ. Ini yang sangat menyedihkan. Tidak dipungkiri, memang di sana juga ada nilai-nilai positifnya. Ya, ada dakwah, ada kajian ustadz, ada macam-macam. Tetapi kalau kita lihat persentase untuk menggunakan hal-hal yang baik dengan hal yang buruk, mana yang lebih besar? Coba bayangkan. Dalam sehari saja, ya, kita pribadi masing-masing berapa kita yang betul-betul hanya mengambil faedah dengan yang baik? Apakah benar-benar kita mendengar kajian? Paling-paling buka YouTube sebentar, 10 menit, 5 menit, pindah lagi. Terus buka program lagi lain. Tidak ada yang betul-betul disimak. Ada kajian yang umpamanya yang kajian berseri. Diikuti betul-betul. Ada enggak? Saya tanya sekarang. Terus ketika beli HP maunya yang bagus modelnya, yang banyak programnya, yang hebat, macam-macam ya kan, model terbaru. Apa tujuannya? Yang besar kuota, yang besar apanya lagi namanya nih? Memorinya, gitu kan? Bisa menyimpan macam-macam aplikasi. Bisa Al-Quran nanti, ada Al-Quran, ada kitab di-download. Sekarang kita tanya, seberapa kita membuka aplikasi-aplikasi itu? Nggak lebih, kalau kita yang sibuk-sibuk paling-paling ya WA sama telepon. Ya, kalau yang lain paling-paling banyak dibuka Facebook, Twitter, apa lagi? Yang cari film seperti apa, yang lagi ngetren apa, yang lagi viral itu yang diikuti biasanya. Ya, ini bahaya yang luar biasa sebetulnya. Belum lagi, tolong anaknya didiamkan, jangan biar lari-lari di masjid. Kemudian ya, yang lebih fatal lagi adalah bagi anak-anak, tidak sedikit sekarang. Bahkan dalam sebuah berita di sebuah kota di Indonesia, sudah ratusan anak yang rusak jiwanya karena apa? Game. Saya berapa kali dapat kiriman video ataupun kirim di share anak-anak desa yang begini-gini aja, dia tidak punya HP. Sudah rusak otaknya. Ya, dan tidak sedikit terjadi perkara ini. Kenapa? Ya, ini efek-efek buruk semua. Belum lagi akhlak yang dia lihat. Oh, yang ditonton pemainnya hanya sekedar kartun. Tapi bagaimana gambaran materi kartun itu, kemudian busana kartun itu, kalau kartunnya perempuan menonjolkan aura-aura kewanitaan yang merusak otak-otak anak-anak semua. Dan sering saya lihat orang tua tuh hobinya apa? Kalau anak nangis kasih HP, anak nangis kasih HP. Ya, putarkan YouTube. Sering sekali saya lihat. Ya, itu bukan di kota, di desa-desa begitu. Nangis sana sedikit hibur anaknya, ambil HP-nya, putarin. Nyanyi kek, YouTube kek, terus. Luar biasa fitnahnya. Enggak sedikit fitnahnya. Belum lagi, itu yang dari sisi syahwat maksiat, ada lagi dari sisi apa? Yaitu syubhat, tidak terkira banyaknya. Betapa banyaknya dai-dai yang viral, yang kerjanya menghembuskan syubhat. Nah, kita terpukau, ini lagi ngetren ustadznya, ini lagi viral gini nih, lalu kita ikutin. Ya. Terus kena syubhat dan semacam. Tidak sedikit yang pada awalnya mengenal sunnah dengan baik, yang pada akhirnya ikut dengan berbagai arus yang tidak jelas kemana arah dakwanya. Betapa besar nih sekarang. Tambah lagi di media-media ini menyebar orang-orang ateis yang kerjanya mengolok-olok agama, munafik, ya. Semua orang ngomong, tidak peduli. Ya, entah sekolah dia, entah apa dia, pokoknya ngomong, mengkritik ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Dan itu disantap. Dan perlu kita ketahui, salah satu metode ahlul batil itu adalah
walaupun itu pendapatnya batil, tetapi akan selalu dihangatkan oleh dia. Dihangatkan, diulang-ulang dengan personal yang berbeda dan waktu yang berbeda, maka pada akhirnya sebuah berita itu menjadi sebuah hal yang sudah seakan-akan benar adanya. Dan itu metode para al-batil sekarang ini selalu dia buat wacana-wacana sesat itu. Opini sesat disemparkan terus, dikatakan terus. Ya, walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak ada orang yang akan menerima, dia terus. Karena suatu saat dia akan menjadi sebuah informasi yang seakan-akan itu sudah informasi yang sudah diterima biasa. Awal muncul sebuah pendapat, ada gejolak. Ya. Kemudian contoh umpamanya, pendapat ya mengatakan jilbab itu bukan ajaran Islam segala macam. Itu akan selalu diembuskan, diulang-ulang. Karena salah satu metode ahlul batil itu adalah ya mengulang-ulang hal itu sehingga menjadi suatu hal yang sering didengar dan dibaca. Karena suatu yang sudah dibiasakan, hilang rasa bahkan ada yang bosan untuk mengkantar, untuk membahasnya. Jangan jauh-jauh sesuatu yang biasa, kalau antum yang dekat sering dialami setiap orang lah. Sesuatu yang biasa itu walaupun buruk, suatu saat rasa buruk itu akan hilang dari ciuman kita. Contoh, pertama antum masuk toilet. Bau sedap, bau tidak sedap. Tapi ketika antum sudah jongkok 5 menit, bau tadi mulai berkurang. Terus. Ini salah satu contoh. Dan begitu. Kalau suatu hal yang buruk sudah dibiasakan, akan menjadi seakan-akan suatu hal yang baik. Ini bahaya. Dan ini dilakukan orang-orang penjual dari berbagai pemahaman, ataupun yang sering kirinya masalah LGBT-nya, apa-apanya, tuh mereka selalu sebarkan itu. Walaupun itu secara fitrah pun ditolak oleh orang, namun nanti akan selalu dipasarkan oleh dia. Contoh sekarang, ada orang dagangan. Ya, dagangannya ini belum nggak laku. Cuman dia dagang terus, nanti ada lagi yang serupa dagang lagi tempat yang lain ini. Seakan-akan itu sudah banyak orang dagang barang yang sama. Dagang barang yang sama. Ya. Kemudian apa yang ada dari orang lain nanti penasaran, ingin ingin coba. Satu coba. Gitu. Ya, begitu caranya. Semakin banyak yang terkena virusnya, semakin banyak menyebar, begitu caranya mereka. Maka oleh sebab itu kalau kita tidak punya ilmu, ya, akan sangat besar kemungkinan menjadi korban oleh alat yang kita pegang ini. Itu kita simpan di saku kita, kan kita bawa kemana-mana. Ya, lebih akrab daripada anak kita dan suami kita dan kita itu. Bayangkan, ya kan? Tidur ditaruh di samping, betul enggak? Coba bayangkan lebih akrab itu. Bayangkan bawa kemana-mana, dilihat, ya. Kalau retak sedikit diganti kacanya, pokoknya dirawat sebaik-baik mungkin. Coba bayangkan tuh. Tapi di dalamnya apa? Kita bawa alat yang menghancurkan iman dan akidah kita. Contoh, sebenarnya banyak sekali ya orang ateis, orang munafik yang mengolok-olok ajaran Rasulullah SAW, mengolok Al-Quran dan seterusnya. Tidak sedikit itu. Nah ini akan selalu dia ulang-ulang terus itu. Dia akan ulang-ulang terus. Walaupun kaum muslimin pada awal muncul memberontak, ini enggak benar, ini dicela-cela. Besok dia muncul lagi, muncul lagi, dan gitu terusnya. Maka dalam kesempatan ini kita mencoba membekali diri kita hal-hal yang perlu kita waspadahi dalam bermedia sosial. Baik. Nah kalau kita sudah jam berapa? 10? Jam 11 antum. Baik. Pertama, pemalsuan data. Ada orang yang berbohong ketika membuat akun. Betul enggak? Itu berbohong antum dosa enggak? Berdosa antum. Nanti kita akan sebutkan bahaya dosa bohong itu. Mulai dari start aja dia sudah mulai apa? Upayakan buat
bohong. Mulai dari buka akun Facebook, Twitter dengan nama-nama yang palsu dan segala macam. Supaya kalau dia memaki orang, kalau dia menghina orang, kalau dia tidak bisa dilacak, orang nggak ada yang tahu. Bahkan ibunya pun nggak tahu apa nama akun Facebook anaknya. Bapaknya nggak tahu, betul nggak? Tujuannya apa? Demi tidak bisa dilacak oleh orang tuanya atau oleh suami dan istrinya, gitu kan tuh. Banyak tuh pemalsuan data. Dan bukan dia saja, orang lain pun banyak pemalsuan data. Betapa banyaknya kasus orang ta'aruf di internet, kemudian sudah mau nikah, rupanya kakek-kakek yang jadi pasangannya. Tidak sedikit itu kisah begini. Ya, banyak sekali curhatan yang terjadi seperti ini. Ya, dia mengaku sebagai angkatan lah ya, mengaku sebagai pengusaha lah. Ya, yang namanya kadang-kadang ibu-ibu wanita karena kehidupan lagi sulit, ya kan? Dilihat tampangnya juga ganteng dalam fotonya, padahal itu foto orang lain juga. Sudah ketemu baru kaget, ya. Tidak sedikit, mulai dari nama akunnya kah, atau foto yang dipasang dan seterusnya, banyak sekali pemalsuan. Yang namanya dunia maya, bukan dunia nyata. Ya, semuanya serba abu-abu. Ya kan? Belum kita bicara masalah kejahatan bisnis di dunia maya. Banyak sekali kejahatan. Yang namanya bisnis narkoba, prostitusi, nggak terhitung. Dan yang lebih fatal lagi, justru foto-foto orang yang jujur pun bisa dimainkan. Foto antum ya, bisa dikasih kayak perempuan, bisa. Banyak sekali sekarang aplikasi bisa mengedit. Ya, antum tidak apa-apa bisa dimainkan. Maka di antara hikmah dilarangnya berfoto, men-share foto-foto dan segala macam itu. Antum bisa, ya. Ini maaf nih, saya curhat pribadi saja. Saya kan ada di Facebook saya pacang itu buku yang waspada terorisme itu. Kemudian saya mau nukar foto itu. Tahu-tahu ada tawaran. Jadi Pak Jokowi megang di latar belakangnya buku saya. Mantap iki kan gitu kan. Coba jangan. Tidak kita, tapi ada tawaran-tawaran. Ada tawaran-tawaran. Ini saya pengalaman pribadi, apalagi yang lain-lain. Banyak orang bermacam-macam yang terjadi. Coba sama antum. Jadi itu tuh layar buku saya, terus Pak Jokowi selfie di belakangnya itu foto buku saya. Oh, kan bisa kalau di-share, wah ini buku Masya Allah Pak Jokowi, selfie di belakangnya buku. Coba yang sama antum. Itu ada. Kita tidak, bukan kita saja yang berbuat bohong, tapi ada tawaran-tawaran dan kita tidak tahu hukumnya. Ini bagus kalau begini nih. Bisa lebih pelaris buku ini kan bisa saja kalau orang mau kan gitu. Coba yang sama. Dan itu betapa banyaknya. Belum lagi kebohongan dalam produk-produk yang dijual, penipuan-penipuan hutang. Nggak terhitung kejahatan dunia maya itu. Dan penjahatnya sangat susah untuk ditangkap. Kenapa? Ya serba palsu, alamat palsu ya kan. Semuanya, bayangkan sama antum. Maka, ya, perlu diwaspadai. Taib. Mengenai hukum berdusta, antum sudah tahu betapa beratnya dosa kedustaan itu. Ya, Rasulullah SAW sebutkan, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wal birru yahdi ilal jannah. Wa la yazalu rajulu yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqah." Hendaklah kalian selalu berbuat jujur. Karena kejujuran itu akan membawa kebaikan. Banyak sekali kebaikan dari jujur itu. Tetapi memang pelaku jujur itu ada ujiannya. Ya kan? Kemudian senantiasa seorang itu suka bawa kebaikan itu akan bawanya ke dalam surga. Coba bayangkan itu. Ya, kemudian senantiasa seorang tadi selalu berlaku jujur sehingga dicatat di sisi Allah dia sebagai orang yang paling jujur. Wa iyyakum wal kadzib. Waspada kalian kebohongan. Kebohongan dalam bentuk apa saja. Memang ada niat buruk untuk minjam duit orang lewat online. Ya, belum lagi macam-macam lah kejahatan nggak bisa kita hitung ya. Banyak sekali itu. Ada lagi yang lebih berbungkus dalam bentuk apa? Bentuk dana sosial. Wah. Dana sosial.
Dana sosial dibungkus oleh dia. Padahal nipu semua. Sangat banyak sekali kejahatan yang bisa kita. Cuman kita di sini hanya mengatakan itu kebohongan yang kalian lakukan sangat besar dosanya. Betapa banyak orang terbohongi oleh Alin. Membohongi satu orang saja dosanya bagaimana? Kalau seandainya ada 30.000 teman antum di Facebook antum, kemudian antum ada melakukan kebohongan, yang dibohongi berapa orang? Apalagi kalau antum pasang itu adalah publik ya. Kemudian orang banyak terbohongi sama antum. Gimana antum tuh? Dosanya. Amal aja juga nggak punya, lalu dosa ditumpuk terus. Setiap hari kan. Kalau masih data itu tersimpan dan itu antum bohong, bisa mungkin Facebook antum sudah 5 tahun. Selama 5 tahun antum berbohong dengan data itu. Bayangkan ya Allah. Ngeri sekali. Kebohongan di dunia maya itu karena kebohongan, umpamanya dengan yang di-share. Kebohongan itu, hoax itu dibuat 2010, 2019, 2020 masih bisa di-share orang. Antum nggak bisa. Sekarang sudah kemana sebar kebohongan itu? Antum nggak bisa. Antum buat sebuah berita hoax ya, kemudian disebar orang tahun ke tahun, diulang lagi tahun ke tahun, diulang lagi. Ya Allah, gimana antum untuk menangkap berita itu? Maka dalam hadis disebutkan juga oleh Rasulullah SAW, seseorang berdusta. Ya, Rasulullah dilihatkan oleh Jibril, ada orang yang merobek-robek mulutnya. Terus ditanya oleh Jibril, siapa orang ini? Disebut oleh Jibril, inilah orang yang berdusta 1 kali dusta, kemudian kedustaannya ia belul afaq, menyebar kemana-mana kebohongan tadi. Sehingga dia selalu merobek-robek mulutnya. Yuf'alu bidzalika ila yaumil qiyamah. Kayaknya ini azab kubur. Karena disebutkan bahwa dia mengalami azab seperti itu sampai hari kiamat. Bayangkan. Karena kurangnya ilmu kita melihat sebuah kebohongan. Itu sangat kecil. Padahal kita berbohong itu tanpa disadari kadang-kadang sudah 5 tahun, 10 tahun itu akun. Bayangkan. Musibahnya. Kemudian di-share oleh orang itu berita bertahun-tahun kebohongan kemana-mana. Ya Allah. 1 kali bohong antum mau buat bagaimana lagi itu? Jarang kita menyadari hal seperti itu. Ya. Taib. Hindari membuat kebohongan. Yang lebih parah lagi, apabila berbentuk ceramah agama dan isinya kebohongan. Ini akan timbul keburukan lain, yaitu terjadinya adu domba. Isinya, ya, bentuknya ceramah agama, tapi isinya kebohongan. Bayangkan itu. Yang sudah ditangkap ya, satu daerah dengan Ustadz apa namanya itu? Empire ya. Coba bayang sama antum. Buat kebohongan ya Allah. Dan itu menjadi di orang kemudian yang share yang apa kemana-mana kebohongan itu. Disebar. Jadi nggak ada di antara kita yang menyadari betapa banyaknya bahaya di dunia sosial itu, dunia maya itu. Jarang kita. Kenapa? Karena ilmu kita itu belum dapat mendeteksi kan gitu ya. Kayak mendeteksi itu kan ilmu kita. Wah saya nggak mau beginilah, saya nggak mau ini, nggak mau ini. Pasti ilmu kita mendeteksi nih perbuatan-perbuatan itu. Tapi kekurangan ilmu kita tidak mampu mendeteksi virus-virus yang ada di media sosial itu. Ya, makanya kita sebutkan kalau dulu takut dengan maling, kunci rumah, pagar, selesai. Sekarang ini maling itu bukan harta, pikiran kita, otak kita, iman kita dimaling oleh mereka. Di samping uang juga, gimana nggak dimaling? Ya, untuk beli kuota itu dalam sebulan minimal ya 50.000 itu ada uang. Tapi berinfak pernah nggak rutin 50.000 per bulan? Dan gunanya sampai dimanapun nggak ada, cuma sekedar gitu aja, sekedar eksis di dunia maya saja, nggak ada faedah yang sifatnya kita sebagai seorang yang berbisnis, mungkin dia ada usaha, boleh lain hal itu. Tapi ada orang yang dan kebanyakan hanya sekedar apa? Ingin eksis di media sosial saja. Ingin tahu segitu. Dan lebih fatal lagi kalau yang diharapkan adalah mencari ilmu di media sosial. Ya ilmunya ilmu maya. Ya sudah ada yang mencukupkan kadang-kadang. Wah untuk apa nih datang hari capek-capek. Tempat pengajian jauh, hujan lagi. Parkir juga susah semacam. Dengar aja lewat apa? Facebook atau nanti lewat
YouTube segala macamnya. Berbeda ya akhi. Antum memutar di rumah ketika antum hadir di majelis ini sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Belum lagi pahala antum menuju ke sini. Antum duduk di sini, memberi salam, ta'aruf dengan teman-teman dan segala macamnya, jalin silaturahim, ya, silaturahmi. Banyak lagi faedah lain yang antum datang ke majelis ini yang tidak. Karena Rasulullah SAW menyebutkan majtama qaum fi baitin min buyutillah. Berkumpul. Tapi kalau antum putar di rumah ini, ceramah ini, sekarang ada ibu-ibu yang lagi buka atau apa di rumah. Serius enggak dia dengarkan? Anaknya lagi nangis, ada ambil anak dulu. Kamu minum dulu. Sakit perut ke WC dulu kan? Kan gitu kan? Kan enggak ada yang dia apa? Enggak ada keseriusan. Itu hanya sekedar dengar gitu saja, tapi tidak bisa betul-betul seperti hadir di sini. Yang mengikut dari awal sampai akhir, ya, memahami kata demi kata, kalimat demi kalimat, ya sampai kalau ustaz. Tapi kalau di rumah, kan hanya sekedarnya saja, samping gulai-gulai, ketiduran, ya kan? Ya kan toh? Kan banyak sekali gitu. Dan subhanallah, bagaimana ya setan itu pintar banget gitu ya. Untuk apa datang lagi ke masjid? Wah, TV sudah ada sekarang, radio sudah banyak gitu kan. Jarang di antara kita sekarang yang mau melangkah ke masjid dengan gara-gara itu. Padahal sangat jauh berbeda. Ketika hadir langsung mendengar, mencatat, jauh beda ketika antum hanya mendengarkan lewat streaming atau live itu. Jauh beda itu. Jauh beda. Kenapa? Kalau antum lagi live itu ada berapa orang pasti sedang bicara-bicara juga. Kemudian juga tidak konsentrasi. Ya kan? Atau mungkin sudah ada kacang juga di sampingnya. Makan kacang, minum teh. Ya kan? Nggak serius. Seriusnya berbeda dengan hadir langsung di majelis ini. Kemudian berkahnya ketemu sama kaum muslimin. Saling beri salam. Ya kan? Jauh lagi. Banyak hal yang. Nah ini efek-efek negatif yang terjadi. Ya, yang ketika kita kurang ilmu dalam masalah ini. Taib. Kemudian berkhalawat. Ada nggak berkhalawat di media sosial? Hah? Ada nggak? Banyak sekali, ya kan? Chatting berkhalawat, ya kan? Lewat messenger kah, lewat apakah media yang banyak berkhalawat. Ya, ima dengan istri orang lain atau dengan suami orang lain, macam-macam banyaklah. Muda-mudi banyak sekali. Ya, sudah jelas dosa itu. Jelas dosanya. Ya. Kemudian perselingkuhan, wah ini nggak bisa diceritakan, banyak sekali terjadi. Ya, mulai dari gara-gara istilahnya grup alumni lah, kan banyak tuh cerita sekarang. Ya kan? Akhirnya bersemi lagi cinta yang sudah. Nah. Akhirnya istilahnya gila mantan datang lagi, macam-macam. Fitnah semua isinya, bayangkan itu sama antum. Tidak sedikit ambaradul rumah tangga gara-gara ini. Dan saya bukan cerita masalah orang umum. Bahkan kita yang sudah ngaji, yang sudah kenal sunnah ini banyak terfitnah gara-gara ini. Dan pernah salah seorang suami curhat sama saya. Langsung istrinya berzina dengan temannya dari SMP, bayangkan. Akhirnya bercerai dengan istrinya, anaknya di bagaimana, wah ribut. Dan itu bukan kasus yang satu. Puluhan bahkan ratusan kasus itu terjadi seperti ini ya kawan. Fitnah. Loh, kenapa kita? Ya karena berbuat maksiat di dunia maya itu kan lebih bisa, apa istilahnya orang itu? Kan ada itu memilih, apa namanya itu? Di privasi ya, nah, gitu. Lebih terjaga privasinya kayak gitu dia. Sehingga tidak tahu. Ya. Dan betapa banyaknya ini terjadi. Kemudian apalagi dosa-dosa yang tidak ya. Melihat hal-hal yang haram berefek pada kerusakan akhlak dan moral seperti pergaulan bebas, penyimpangan seksual dan lain-lainnya. Tidak sedikit itu. Antum sekarang ini ya buka program-program itu tanpa sengaja, buka email umpamanya kita nih, buka email nih. Kita kan tidak bermaksud hal-hal yang lain ya. Tahu-tahu ada aja iklan, ibu-ibu nggak pakai baju, ya kan? Macam-macam kan toh? Banyak sekali itu. Betapa beratnya fitnahnya itu. Coba yang sama antum, nggak ada tujuan ke sana pun ada penawaran masalahnya. Terus penasaran, apa ini gitu kan?
Ini orang tuh binatang. Nah, ini tambah pengen antum buka tambah bahaya. Tidak sedikit aplikasi-aplikasi itu yang punya iklan-iklan yang macam-macam. Coba tuh. Ya kalau langsung ditutup, tapi kan sudah dapat dosa sedikit toh. Kalau antum buka email dan sebulan tuh 3 kali, 4 kali, sudah 4 kali sebulan juga antum pernah. Ya, bayangkan itu. Betapa susahnya merawat iman di media sosial itu. Sangat berat. Tapi ada orang yang kecanduannya luar biasa. Kecanduan. Ya, ibu-ibu lagi goreng pun, ini tangan kirinya kadang-kadang dipasang tuh tempel ya di itu. Yang untuk lengket HP itu, dihidupin di situ. Ada yang musik lah, ada yang apalah, ada yang chatting sama temannya, ya Allah. Coba bayangkan. Ya kan? Di tangan kirinya HP, penggorengan ini sebelah kanan gitu ya. Sebayangkan. Ya, lagi racik bawang ditaruh HP di situ. Kadang-kadang bukan gitu saja aksesnya, lagi buat sambal enak buat suami tercinta dipoto share chip. Wah, gitu kan. Bayangkan, ya Allah, apa faedahnya? Ya, padahal buat sambal buat suami gosong lagi, tapi yang di-share yang baiknya kan. Musibah besar sekali. Amal-amal kita habis karena riya itu. Habis karena riya. Ya kan? Ini, lagi ikut kajian Ustadz Ali di share kan, cik. Nah, tujuannya kadang-kadang temanya lebih asik ini. Mewaspadai dosa sosial. Gitu. Kan gitu ya. Bayangkan sama antum. Banyak sekali yang kita tidak sadari amal ibadah kita habis karena riya itu. Kemudian apalagi terbetik rasa syuhrah. Ingin dikenal, ingin dibanggakan. Ya, kadang-kadang baru awal hadir pengajian, ada ustadz terkenal, datang pengajian foto cik. Alhamdulillah. Saya hadir di pengajian Ustadz Fulan gitu. Ya Allah. Luar biasa ya ikhwan. Luar biasa. Tidak sedikit sekali ya di media sosial itu yang selalu menggoroti amal kita. Macam-macam. Ya kan? Apalagi ibu-ibu itu. Kadang-kadang anak belum mandi, suami belum dimasak, masih siap chatting sama teman sana, ngobrol sana sini, ya kan gitu, enggak jelas aja. Atau yang lebih sibuknya apa? Buka Instagram model jilbab terbaru apa ya? Lama itu san. Ada sepatu, ada sepatu baru lagi. Gila model. Tidak sedikit begitu. Ya kan? Terus ada yang bagus capture, simpan dulu nih. Tar nabung tuh gimana ya, minta duit sama suami. Jadi kadang-kadang suami itu apa? Karena tagihan hutang gara-gara apa? Istri sudah selesai searching melihat model-model. Ya kan? Bahaya sekali. Betapa banyaknya hal-hal yang seperti ini terjadi dalam kehidupan kita. Baik. Sampai melihat hal-hal yang tidak benar itu banyak sekali. Nah, makanya ya ikhwan, ya, rasanya memang gimana gitu, sampai di mana kebutuhan kita hal ini. Kalau memang tidak butuh-butuh amat ya kan, nggak akan kurus juga gara-gara tidak bermedia sosial, lebih baik tinggalkan aja dah. Sampai di mana butuh antum ke sana? Ya kan? Baik, apalagi prostitusi itu kita tidak cerita lah bagaimana ya dunia ini luar biasa. Ya, baru-baru ini menyebar berita betapa banyaknya praktek-praktek ya seperti ini melalui media sosial. Baik. Kemudian di antara umpamanya yang dilihat-lihat, la yanzur rajul ila auratir rajul wala mar'atu ila auratil mar'a wala yufdil rajul ila rajuli fi saubin wahid. Wala tufdir mar'atu ila mar'ata fi saubin wahid. Ini larangan dari Rasulullah SAW ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Sahih Muslim. Janganlah seseorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Kalau umpamanya buka media sosial, saya kan enggak lihat aurat cewek Ustaz. Tapi yang laki-laki gimana? Tetap haram. Dan awal-awal terjadinya homo dan lain-lain LGBT itu dari apa? Itu yang saya katakan tadi pada antum. Awalnya terkejut, besok biasa. Sudah tuh ingin mencoba. Dan terus begitu tuh. Setan di langkah-langkah setan tuh terus mengajak antum seperti itu. Tapi banyak sekarang anak-anak muda kena penyakit homo, penyakit lesbi. Banyak sekali.
Yang dulu itu sangat aib dan jijik didengar. Menyebutnya saya jijik. Coba sama antum. Sekarang bukan itu, menjadi model gaya anak-anak muda. Coba bayangkan. Gak besar fitnahnya ini. Di mana dia dapat hal-hal seperti itu? Melalui media sosial ini. Lalu kalau anaknya sudah kena begitu, baru dia cari ustadz, konsultasi sana sini. Ya, kamu yang memberikan penyebab-penyebab itu kepada anak-anakmu, sekarang sudah kena penyakit baru ribut. Ini banyak di antara kita orang tua yang merasa gengsi kalau anaknya nggak punya HP. Banyak sekali itu. Yang sudah dibelikan lah, padahal juga yang belum pantas kadang-kadang ya. Lebih bagus pula HP anaknya daripada HP sebagian pengusaha. Coba yang sama antum itu. Ya, dengan segala fiturnya yang hebat gitu ya. Ini kalau bisa game online ini lebih cepat ini gitu kan. Coba yang lain. Yang dari fasilitas seperti itu. Tapi kalau kita tanya, pernah nggak kamu ya ursuskan anak kamu bagaimana pola sholat yang benar, berwudu yang benar, ya? Kalau uang untuk HP itu digunakan beli buku-buku agama untuk khusus anak-anak, pendidikan anak, pernah nggak? Sebegitu perhatiannya. Ini kayak pola hidup kita di akhir zaman ini begini. Ya, hal-hal yang tidak penting itu kita ingin anak-anak kita milikinya. Padahal pada waktu sama menghancurkan iman dan akhlaknya. Baik, memposting foto-foto atau cerita yang menghumbar syahwat, ini banyak sekali. Ini perlu antum waspadai hal-hal seperti ini. Ya, jangan sampai membaca, apalagi ikut-ikut memposting hal-hal. Termasuk kadang-kadang ya, ikhwan, memposting perkara-perkara yang tidak penting. Ada orang terlindas diposting. Apa tujuannya? Ya kan? Kok penderitaan orang menjadi hiburan? Kalau mau membantu udah kakinya saja umpamanya ini lagi ada musibah, mungkin ada keluarga siapa dengan data segitu. Udah. Kalau memang ada butuh seperti itu. Tapi kadang-kadang kan enggak, hanya sekedar berita aja, dia bukan wartawan juga tidak, polisi juga tidak, cuman lagi lewat ada kecelakaan, udah dapat status baru saya, share. Betul enggak? Cari status aja itu di jalan tuh, ada yang aneh gitu kan. Kan gitu. Ada yang aneh, kayak ada orang yang lagi kecelakaan. Yang anehnya ini, yang saya lihat kadang-kadang yang nge-share saya tuh, anaknya disetting jatuh ke got. Bayangkan, gila enggak? Tuh. Banyak itu sekali itu. Ya kan? Anaknya jalan sampai got, kayak disetting terus, sudah dibiarin jatuh untuk sempurna shooting ini dulu. Ya Allah, ini enggak gila orangnya. Astagfirullah. Memang subhanallah, kadang-kadang manusia kemana akalnya gitu. Kan banyak itu. Apalagi yang prank-prank itu nama istilahnya. Orang binasa dia bahagia, dia jadikan sebagai untuk status agar banyak like dia apa? Di akun dia. Bayangkan itu. Ini apa ini? Seperti ini. Kehidupan. Segala menjebak orang jatuh ke dalam got atau apa, sengaja dibuat seperti itu, lalu disorting oleh dia. Ini perbuatan-perbuatan yang luar biasa, banyak sekali kejahatan. Ya. Kemudian men-share berita-berita bohong atau tidak selektif dalam menerima menyebar informasi. Ini banyak sekali, apalagi dalam yang lagi viral ini corona ya. Wah, sebar berita-berita tanpa jelas sumbernya benar atau tidak, enggak tahu. Share. Ya. Kadang-kadang ada ini perkataan Syekh Fulan, Kiai Fulan. Enggak jelas apa dia memang dia yang nulis, apa dia berkata. Sudah di-share kemana-mana. Nah, ini bahayanya luar biasa ya ikhwan. Karena tadi yang disebutkan Rasulullah SAW menegur kita dalam hadis yang makan Abu Dawud dan Sahih Al-Albani. Kafabil mar'i ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukup manusia itu sudah berdosa menceritakan setiap yang didengar. Karena enggak jelas yang didengar ini benar berita atau tidak. Tapi sudah di-share. Ya kan? Saya masih ingat itu berita dari Singapura ya tentang makanan Cina. Sudah tahun berapa itu di-share ya? Kemarin-kemarin baru lagi datang di-share lagi. Padahal itu sudah jelas bohong, sudah banyak kantornya. Di-share lagi. Banyak sekali. Itu yang kebohongan sudah puluhan tahun yang lalu muncul lagi itu. Itu bayang sama antum. Dan dia tidak meneliti ini berita apa, benar atau tidak.
Ya. Maka oleh sebab itu usahakan berita itu yang bersumber dari data yang otentik. Bahkan pun dari koran-koran tuh banyak berita yang tidak tepat juga. Ya, banyak juga berita yang tidak tepat. Judulnya kadang bombastis, isinya nggak begitu. Nah, saya tampilkan. Saya pada antum seperti berita baru-baru tentang kampus saya STDI. Ya, perizinan STDI. Padahal nggak ada hubungannya perizinan STDI. STDI itu sudah dapat izin dari 2010 dan sudah terakreditasi. Ya, dibuat perizinan STDI. Judulnya itu, kan itu orang mindsetnya sudah beda. Padahal yang bermasalah itu bukan perizinan STDI, yang bermasalah itulah perizinan SMP Imam Syafi'i, yang yayasannya sama dengan STDI. Yang kedua perizinan IMB bangunan gedung baru. Coba ini contoh-contoh yang nyata saya buat. Banyak sekali contoh seperti ini. Judulnya bombastis, isi yang kemana-mana. Enggak sama sekali connect. Dan ini banyak sekali berita-berita seperti ini. Lo antum gimana ini? Menimani kebohongan. Atau antum senang dibohongi. Ya memang sekarang kadang ada suatu kecanduan ya. Senang dibohongi oleh orang gitu ya kan. Seperti yang korban-korban kerajaan baru itu bayangkan sama antum. Sudah bayar lagi, dibodohi lagi. Musibah kan toh. Membayar supaya dibohongi orang. Gimana itu? Enggak keterlaluan sama antum. Ya, dibayar supaya dibohongi. Nah itulah pentingnya belajar ya. Kalau tidak ya antum jadi korban. Ya kan? Baik. Dalam hadis yang lain, ya Rasulullah menyebutkan yang tadi sudah disebutkan hadisnya yaitu inna rajula yadhiku bi kadzibah. Ini seseorang berbohong atau yulqi kalimatan, mengatakan sebuah kalimat la yatabayyana ma fiha min, tidak dia pikirkan apa akibat efek dari itu. Akhirnya menyebar itu berita-berita. Ya. Lalu apa kata Rasulullah? Wa biha finnar sab'in kharifa. Nanti azabnya bagi orang begini dimasukkan dalam neraka yang dalamnya 70 sab'in kharifa. 70 mil. Dalam neraka atau dalam ab'ad minal masyriqi wal maghribi. Ke dalam neraka itu lebih jauh antara timur dan barat. Itu azab yang akan diberikan pada orang-orang yang berbohong di media sosial, merebak hoax. Ya sudah pernah juga ada materi saya sampaikan tadi ini dan juga ada makalah. Antum bisa cari di internet juga di majelis saya punya tulisan hoax dalam tinjauan hadis-hadis Nabawi. Hoax dalam tinjauan hadis-hadis Nabawi itu tulisan di jurnal STDI Imam Syafi'i. Itu saya bahas bagaimana bahayanya hoax itu, menyebar kebohongan. Kadang hoax ini banyak sekali motifnya untuk adu domba. Adu domba. Ya. Dibuat sebuah hoax untuk supaya provokasi. Banyak sekali adu domba. Ima antar penguasa dengan rakyat. Ima antar partai politik, ima antar masyarakat yang berbeda paham. Ini banyak sekali terjadi. Dibuat berita hoax demi untuk terjadinya chaos, provokasi. Maka oleh sebab itu dosanya besar itu. Kalau seandainya berita antum terjadi provokasi, apa kata Rasulullah? Yadkhulun qatatun dalam riwayat namamun. Tidak akan masuk surga orang yang namam. Qatat itu apa? Itu mengadu domba. Disebutkan namam ini maknanya oleh ulama dua. Dia dengar perkataan si fulan, dia sampaikan kepada si fulan. Tujuannya untuk supaya adu domba. Atau kerjanya apa? Dia mencuri dengar izin perkataan orang lain yang nanti akan dia putar balik untuk menyebarkan adu domba. Itu banyak sekali sekarang adu domba itu. Ya, apalagi pamannya tentang berita tentang dakwah. Itu banyak sekali provokasi. Terjadi pembubaran pengajian, ya, perebutan masjid segala macam-macam. Itu asalnya apa? Provokasi. Provokasi yang isinya bohong sekali. Ya. Baik. Kemudian yang ke-10, menyebar fitnah terhadap kelompok atau orang lain. Ya, menyebarkan kehormatan orang lain, umpamanya mengedit foto ustadz. Ya. Banyak sekali kan foto-foto ustadz kita diedit dengan bentuk-bentuk yang menjijikkan gitu ya. Keningnya ada yang pernah itu saya lihat diedit foto salah seorang ustadz kita, keningnya lagi dipahat supaya hitam. Hina sekali orang-orang seperti ini.
Dan itu dia telah menyakiti kehormatan kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah SAW, ya, inna dima'akum wa amwalakum wa ardakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Menjaga darah, harta dan kehormatan saudara kalian sama muslim itu, bagaimana besarnya kehormatannya itu adalah lebih tinggi daripada kemuliaan apa? Hari haram, maksudnya hari Zulhijjah lebih mulia daripada tanah haram, ya. Fi yaumi hadza, di hari nahar, di hari lebaran. Kehormatan yang besar sekali. Kehormatan saudara sama muslim yaitu dibilangkan oleh Rasulullah SAW di waktu Hajjul Wada, ka harumati yaumikum hadza, lebih mulia dari hari ini. Dan fi baladikum hadza, di daerah kalian, maksud tanah suci. Itu sangat betapa mudahnya kita sekarang ini menjatuhkan kehormatan-kehormatan orang lain. Dan itu bukan orang biasa lagi, orang yang mesti dihormati. Dia adalah penyampai agama, dia adalah menyampaikan nasihat, lalu dicederai nama baiknya dan dihinakan begitu, di-share kemana-mana. Ya, ini luar biasa dosanya itu. Ya, kemudian bergunjing dan menyebar aib orang lain. Nah ini juga ini, ya kan? Apalagi kadang ibu-ibu atau teman sekantor kadang banyak sekali terjadi ini. Kalau dulu maka saya katakan, kalau dulu orang bergunjing itu ke tetangga, itu paling-paling nggak sampai 3 jam Pak. Ya 1 jam udah kecapean, kelamaan itu duduk di rumah tetangga, tetangga juga marah. Kamu ke rumah saya terus saya mau masak nih kan gitu kan. Tapi sekarang sedang bergunjing berjam-jam karena di media sosial temannya bukan satu desa, satu negara digunjingin sama dia, ya kan? Bisa sampai ke Makassar, bisa sampai Balikpapan, ya kan punya teman di mana-mana dia kan. Udah itu, wah, habis dari Balikpapan dia kontak teman di Banjarmasin, ya kan gitu kan. Sampaikan lagi gitu kan. Yang dicurhatin kadang-kadang masalah poligaminya Ustadz. Nah itu kan banyaklah. Subhanallah. Ini luar biasa. Gunjing, menyebar aib orang lain. Itu di media sosial betapa. Kalaupun tidak di media sosial, ya itu antar media tadi. Grup WA lah, sesama teman. Gitu. Luar biasa. Dan dia, maka saya katakan, kalau dulu gunjing itu hanya satu RT aja mungkin ya. Kalau sekarang kan menyebar kemana-mana, tidak ada batasnya, gitu. Mungkin temannya waktu sama sekolah sudah pindah ke Jakarta, dia masih di Balikpapan, itu bisa dikontak. Ya, kamu masih ingat si Fulan nggak? Iya, dia nanya-nanyakan kamu sekarang. Nah, itu lagi lain lagi judulnya. Coba bayangkan, masih luar biasa. Makanya saya katakan, mafsadanya, kerusakan timbul media sosial ini, ya Allah. Tidak ada batas tempat, tidak ada batas waktu. Bahkan tidak batas umur. Ya. Tidak ada batas umur. Anak kecil, kakek-kakek, itu kan sama sekarang dah. Coba yang sama antum. Baik. Kemudian terjebak pemahaman radikal atau pemahaman sekuler dan liberal. Nah, ini juga banyak sekali itu kalau antum di media sosial kalau hal ini ya. Dan banyak menyebarnya paham radikal itu dengan apa? Itu dengan hoax tadi dibuatlah semacam kegaduhan, dibuat provokasi. Contoh ya, yang terbukti itu contoh penyiksaan yang lagi ributnya Rohingya. Yang di-share apa? Adalah video kejadian sebuah gempa kalau nggak salah di Cina. Jadi ada orang yang dibawa di atas gerobak gitu ya. Mayat-mayat banyak. Itu ditulis di bawah ini komentari oleh dia, inilah kondisi kaum muslimin di Rohingya. Padahal itu foto tahun berapa, kejadian apa. Luar biasa ya kawan, provokasi luar biasa masalah ini. Di presiden apa, macam-macam bisa dibuat-buat oleh dia. Ya, suara pun sekarang bisa diisi kan toh. Ya, fitnah, provokasi luar biasa. Nah, terjebak paham radikal dengan tujuannya itu memprovokasi, membesar-besarkan masalah, mempelintir berita supaya orang benci kepada penguasanya, ya, sehingga ayat-ayat menjadi marah, gerah, ya itu. Ini sering dilakukan. Taib, atau paham radikal yang kerjanya membuat isu-isu negatif tentang Islam lah, memojokkan Islam setiap hari lah dalam kalimat-kalimat mereka yang ada itu hanyalah memojokkan Islam dan kaum muslimin. Baik.
Maka dari itu solusinya apa? Supaya tidak terjebak selektif dalam menerima berita. Makanya Allah SWT sebutkan, wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Jika ada berita-berita dan asal dari berita ada media-media sosial, ini adalah kaum yang media sosial fasik kan toh? Yang asalnya gitu, karena harus waspada untuk menerima beritanya. Fatabayanu, jangan asal terima. Ini siapa yang berkata, dari mana kamu dapat? Ya, kalau tidak menjadi dosa jariah bagi antum. Ya. Apalagi yang dosa jariahnya yang sangat lama itu ya nge-share foto tidak pakai jilbab. Selama itu ada di internet dilihat oleh sekian juta orang, betapa banyaknya dosanya tuh. Kemudian ya perlu waspada kita di dalam menerima informasi, jangan tergesa-gesa menyebarkannya. Baik. Kemudian juga selektif dan menerima teman. Jangan asal diterimanya pertemanan. Jangan asal diajak gabung ke grup. Selektif. Ini grup apa? Tujuannya apa? Ya. Kadang-kadang mudah bergabung. Enggak selektif ataupun berteman dalam grup apa atau ada teman yang nge-share atau add kita atau semacam, ini siapa orangnya? Jangan asal mudah berteman. Selektif dan memilih orang menjadi teman kita dalam sebuah grup. Ya, bergabung dalam sebuah komunitas.